Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan ke materi di UKBM terakhir, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Di dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah ini, tentunya tidak terlepas dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Apa itu hijrah? Apa itu hijrah dan apa tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu berhijrah dari Mekah ke Madinah? Hijrah adalah meninggalkan untuk melakukan kebaikan. Atau dalam arti yang lain, hijrah dikatakan pindah dari negeri kafir ke wilayah Islam. Lalu apa tujuannya? Tujuannya lain adalah peduli dan menyelamatkan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, tujuannya agar memperoleh keamanan sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kalau kita baca sejarah-sejarah, karakter kaum kafir Quraisy itu pada zaman dulu adalah karakter yang keras. Sangat keras sekali. Agama yang dianut pada saat itu adalah agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Berhala-berhala itu kemudian ditempatkan di sekitaran Ka'bah. Lalu ketika Rasulullah SAW singkat ceritanya diangkat jadi Nabi dan Rasul, pada saat dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan. Nah, dengan berdakwah secara terang-terangan ini tentunya ini menjadi ancaman bagi orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ancamannya apa? Karena banyak pada saat itu masyarakat Quraisy pada saat itu meninggalkan ajaran nenek moyangnya, berbondong-bondong masuk Islam, sampai-sampai Umar bin Khattab pun seseorang yang terkenal pemimpin Quraisy pada saat itu, Umar bin Khattab masuk Islam. Banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu yang meninggalkan agama nenek moyangnya lalu masuk Islam. Nah, atas dasar itu maka ancaman kekerasan kepada Islam sangat luar biasa. Budak-budak yang saat itu masuk Islam seperti Bilal bin Rabah dan lain sebagainya pun disiksa oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Banyak ancaman, banyak kekerasan, apalagi terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka atas dasar itu, kemudian Allah mewahyukan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dan para sahabatnya dianjurkan untuk berhijrah, yaitu dari Mekah menuju ke Madinah. Rasulullah di Madinah. Nah, dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu berlangsung selama 10 tahun. Jadi selama hidupnya Rasulullah berdakwah di Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Materi dakwah di Madinah selain 89 surat yang turun di Mekah, juga 25 surat yang turun di Madinah. Jadi ketika Rasulullah berdakwah di Madinah, maka ada juga ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasul di Madinah. Makanya sering kita mendengar atau sering dinamakan dengan surat Madaniyah. Artinya surat Madaniyah ini adalah surat yang diturunkan di Madinah. Nah, ada keunikan tersendiri. Kebanyakan surat-surat diturunkan di Madinah itu adalah ayat yang isinya itu berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan kemasyarakatan. Banyak yang berhubungan dengan muamalah, jual beli, waris, hukum nikah, dan lain sebagainya itu diturunkan di Madinah. Karena pada saat itu di Madinah Islam sudah mulai sedikit berkembang dibandingkan di Mekah. Nah, kalau kita lihat surat-surat di Mekah yang diturunkan di Mekah atau surat Makkiyah, maka di sana isinya lebih kepada hari kiamat, lebih kepada ajakan untuk ibadah, ajakan untuk tauhid. Mengapa demikian? Karena di Mekah itu banyak sekali orang yang belum mengenal Islam, maka ayat-ayat Makkiyah itu menjelaskan tentang hari kiamat, tauhid, dan juga ibadah-ibadah ritual, supaya masyarakat Mekah pada saat itu yang memiliki karakter yang keras
bisa menjadi sebagai ancaman bahwasannya ketika diberikan ayat tentang hari kiamat mereka sadar dan banyak orang yang masuk Islam. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bertujuan untuk satu, membela diri, yang kedua, menjamin kelancaran dakwah, yang ketiga, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Nah, peperangan yang terjadi pada saat itu yang diawali dengan Perang Badar. Perang Badar ini adalah perang antara Islam dengan kafir Quraisy, yang pada saat itu umat Islam menang di Perang Badar. Karena umat Islam menang dan banyak dari orang kafir Quraisy yang meninggal, terutama pemuka-pemuka Quraisynya, maka pada saat itu kaum kafir Quraisy itu memiliki dendam kepada Islam, sehingga terjadilah perang yang kedua di Bukit Uhud, dinamakanlah dengan Perang Uhud. Nah, di sana terjadi peperangan yang dahsyat. Awalnya orang Islam itu mengalahkan orang kafir Quraisy, tetapi karena pada saat itu pemanah-pemanah yang berada di Gunung Uhud, kaum kafir Quraisy pada saat itu naik ke atas gunung dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, sehingga apa yang terjadi? Umat Islam pada saat itu mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah dalam sejarah diceritakan sempat begini. Dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arab ketika Rasulullah di Madinah, maka seiring berjalannya waktu banyak juga penyebaran Islam dilakukan, terutama ke arah Romawi dan juga ke arah Persia, sehingga pada saat itu Persia dapat ditaklukkan oleh Islam dan juga Romawi pada saat itu dapat juga ditaklukkan oleh Islam. Apa strateginya? Apa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Madinah? Maka strateginya adalah satu, Rasulullah itu berdakwah dengan suri tauladan. Jadi berdakwah dengan teladan, berdakwah tidak hanya mendakwahi orang lain, tapi Rasulullah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Rasulullah memberi contoh kepada orang lain untuk berdakwah, sehingga dengan metode ini banyak sekali orang yang terkagum-kagum dengan pribadinya Rasul, dan banyak sekali orang yang masuk Islam dengan metode keteladanan. Yang kedua, metode yang dilakukan adalah melaksanakan sesuai petunjuk Allah, Al-Quran dan Hadis. Berdakwah adalah hukumnya wajib bagi Rasul dan umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Jadi pada saat itu betul-betul para sahabat Rasulullah berdakwah Islam itu dengan penuh kezuhudan. Artinya mementingkan kepentingan akhirat, mementingkan kepentingan Allah dibandingkan dengan kepentingan dunia. Nah, apa saja usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam? Nah, yang pertama, ini yang begitu luar biasa, ketika Allah sampai di kota Madinah, maka Rasulullah membangun masjid yang sampai sekarang masjid ini terkenal di dunia, bahkan menjadi masjid yang terbesar di dunia, yaitu Masjid Nabawi. Nah, pada saat Rasul berada di Madinah, maka Rasul membangun masjid di dekat rumahnya dinamakan dengan Masjid Nabawi. Dengan masjid ini kemudian Rasul memiliki strategi. Di dalam masjid ini Rasul membina umat Islam di bidang akidah, membina umat Islam di bidang ibadah dan akhlak, sehingga pada saat itu masjid tidak hanya difungsikan untuk sholat, tetapi masjid juga difungsikan untuk sarana berdakwah, sarana untuk bertukar pikiran, sarana untuk berdiskusi tentang Islam dan lain sebagainya. Yang kedua, sarana ibadah, khususnya sholat 5 waktu dan Jumat, tentunya itu dilakukan. Juga tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam itu dilakukan di Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan. Nah, yang terakhir ini adalah masjid digunakan sebagai sarana dalam bidang sosial pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, yaitu kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dengan kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum asli penduduk Madinah pada saat itu. Rasulullah, sahabat-sahabat Rasul dari kaum muhajirin dengan sahabat-sahabat Rasul dari kaum Ansor, kaum asli Madinah. Kemudian yang ketiga, perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Muslim.
pada saat itu diadakan perjanjian di Madinah, sehingga tidak ada lagi kesekatan antara orang yang berbeda agama, baik itu muslim ataupun non-muslim. Diadakan perjanjian tanpa merugikan kedua belah pihak. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat Islam. Bayangkan oleh kalian, Rasulullah itu di dalam hidupnya dari umur 40 tahun sampai umur 60 tahun itu Rasulullah berdakwah 23 tahun, tetapi dengan waktu yang singkat Rasulullah bisa mengguncang dunia, bahkan namanya terkenal di seantero dunia. Bayangkan presiden kita, mantan presiden kita itu 32 tahun, tetapi tidak seperti Rasul, tidak terkenal di seantero dunia. Nah, kemudian yang sangat fenomenal adalah adanya Piagam Madinah atau perjanjian. Di mana ini perjanjiannya, yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, memiliki agama masing-masing, dan juga memiliki politik masing-masing. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Silakan pada saat itu yang ingin masuk Islam silakan, yang ingin non-muslim silakan. Tidak ada kesekatan, tidak ada kesenjangan antara kaum muslim dan non-muslim. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslim, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan juga dalam bidang material. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Inilah isi daripada Piagam Madinah yang sampai saat bukti sejarah bagaimana kepemimpinan Rasulullah pada saat itu yang luar biasa, politiknya Rasulullah yang begitu luar biasa, bahkan bisa mendamaikan, bisa menjadi teladan, bisa menjadi Islam yang memiliki Islam rahmatan alamin yang memiliki tujuan untuk mendamaikan umat. Begitulah kira-kira sekilas tentang materi sejarah Islam di periode Madinah. Selebihnya silakan kuasai UKBM, di sana sudah lengkap semuanya, materi-materinya sudah ada, latihan-latihan soalnya sudah ada, silakan dipelajari menjelang penilaian akhir tahun. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiri dengan hamdalah sama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.